Halo Cak Ning Kakang Mbak Yuku, balik lagi ke channel YouTubeku Mirsani Channel. Sebelum aku mau bahas hal ini, aku kasih waktu kalian buat subscribe channelku, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakalan kasih tahu kalian 5 alasan kenapa kalian jangan pernah datang ke Toronto. Alasan yang pertama yaitu adalah cuaca. Di Toronto ini cuacanya dingin banget. Kalau winter itu kemarin kita sempat minus 17, ketambahan angin kita bisa jadi kayak minus 25. Kalau misalnya kalian ke sini dengan menggunakan jaket-jaket yang ada dari Indonesia, kalian beli di Indonesia, saya jamin tidak akan mempan. Kalian harus beli jaket di sini, karena jaket di sini khusus dibuat ya memang untuk winter. Kalau summer, kalau misalnya parah, itu bisa lebih panas dari Jakarta. Tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun lalu atau tahun lalu ya, kita sempat pernah kena 45 derajat Celcius. Kebayangkan pasti panasnya kayak gimana. Alasan yang kedua, macet. Di Toronto ini kita punya jam sibuk. Jam sibuknya itu kalau pagi sekitar jam 7 pagi sampai jam 9. Kalau sore kira-kira orang pulang kerja itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Biasanya kalau di Toronto ini, especially di downtown, itu macet total. Mau mobil, mau kendaraan-kendaraan yang lain, mau bis juga macet. Karena mereka juga sharing jalan. Loh, kan ada subway. Jangan salah, subway pun bisa delay karena traffic lalu lintas orang yang padat banget. Dan alasan yang ketiga adalah competition dan standard of life. Toronto ini tempatnya imigran sedunia. Jangan salah, kalau kalian ke Toronto, kalian akan jarang menemukan orang putih. Maksudnya orang kulit putih atau orang asli Kanada atau orang Eropa itu jarang. Di sini kita equal dari berbagai negara dan belahan dunia. Dari Asia ada, Asia Timur, baik Asia Selatan, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, dan lain sebagainya, semuanya nyatu di sini. Imigran-imigran ini bersaing satu dengan yang lainnya. Kalian harus bersaing dengan orang-orang yang di sini, yang native speaker, yang dari kecil sudah berbahasa Inggris, aksennya juga aksen Kanada, tahu seluk-beluknya bagaimana caranya komunikasi dengan orang lain, daripada kita-kita yang dari lahir harus belajar bahasa Inggris dulu, harus les dulu, yang benar-benar berjuang dari awal. Nah, kalian akan saingan dengan orang-orang yang punya segudang pengalaman kerja. Itu biasanya yang ngebuat para imigran-imigran yang dalam tanda kutip nggak kuat, mereka balik ke negara asal mereka dan tidak melanjutkan perjuangannya di Toronto. Alasan yang keempat. Nah, alasan yang keempat ini berhubungan sama alasan yang ketiga tadi. Alasan yang keempat ini akan aku namai Rat Race Life. Bukan balapan tikus ya maksudnya. Rat Race Life ini kalau orang Kanada bilang itu ya kehidupannya itu balapan lah istilahnya. Kok bisa gitu? Ya intinya mereka hanya kerja, nyimpen duit. Kalau kalian datang ke sini sebagai student, biasanya ya itu study atau sekolah, kerja, dan nyimpen duit. Nah, kebanyakan orang yang datang ke Toronto itu bayanginnya apa sih? Hidup enak, duit banyak, ya kan? Tempat tinggal juga enak. Tapi apa yang terjadi? Mereka terjebak di lingkaran ini, Rat Race Life. Jadi yang mereka lakukan adalah sekolah, kerja, simpan duit sebanyak-banyaknya, dan itu nggak bisa setahun 2 tahun, bisa jadi bertahun-tahun. Jadi, kalau misalnya kalian sudah di Toronto dan kalian sudah merasa masuk di dalam fase ini, selamat, kamu lagi kena sindrom Rat Race Life. Kalau misalnya kalian tidak mau terjebak dalam Rat Race Life-nya di Toronto, ya gimana lagi? Harus punya modal yang banyak, istilahnya dalam tanda kutip duitnya yang banyak, yang kuat, terus kalian juga background-nya dari orang-orang yang kaya. Aku ngomong jujur aja kalau di sini ya.
beberapa orang Indonesia yang ada di Toronto kayak gitu sih. Aku pernah ketemu student orang Indonesia, dia kuliah di Toronto. Kehidupannya dia cuman party dan hangout sama teman-temannya. Nah, setelah aku lihat-lihat, ya dari keluarga yang cukup berada. Nggak kayak aku. Kalau kalian kan udah tahu sendiri kisah kehidupanku kayak gimana di video-videoku sebelumnya. Dan alasan yang terakhir, alasan ini paling penting dan paling krusial. Alasan yang kelima, yaitu mahalnya sewa apartemen atau tempat tinggal. Lembaga survei The Frontier Center for Public Policy udah mensurvei 309 kota metropolitan di 8 negara, yaitu Kanada, US, UK, Hong Kong, Singapura, Australia, New Zealand, dan Irlandia. Nah, kota Toronto ini lagi ada di posisi 10 sama kayak London. Keren ya, peringkat 10 ya. Keren banget. Peringkat 10 apa sih? Yaitu perumahan atau sewa apartemen yang sudah sangat tidak terjangkau. Wah, kok bisa ya? Jadi, kalau misalnya kalian mau beli rumah di Toronto, itu menurut lembaga survei tadi, kamu harus berpenghasilan minimal $125.000 per tahun. Kalau kalian mau sewa apartemen di Toronto, di sini tuh termasuk harga sewa termahal di Kanada. Satu bedroom kira-kira harganya $2.600 per bulan. Kalau kalian keberatan dengan 5 alasan tersebut, ya silakan diresapi lagi, direnungi lagi. Apakah Toronto kota yang tepat buat kalian? Tetap stay tune di channel YouTubeku, karena aku akan kasih 5 alasan kenapa kalian wajib datang ke Toronto. Give a like kalau kalian suka video ini, give a positive comment, and I'll see you in my next video. Stay extreme, stay positive.